warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya, betul-betul semangat atau cuma pura-pura nih? Semangat. Oke, sebelumnya terima kasih ya kalian sudah berkenan hadir dalam konseling kelompok ini. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita perkenalan dulu ya. Mungkin kita sudah saling kenal di dunia luar, tapi untuk formalitas kita perkenalan lagi. Baik, saya sendiri di sini adalah Istina Apa, kalian bisa panggil saya. Di sini saya bertugas atau berperan sebagai konselor. Nah, teman-teman bisa dimulai dari Mbak. Silakan. Alamatnya dari kecil. Silakan kamu Mbak siapa? Bahana. Iya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Dana Yudi Nurafifah dari kelas 7A. Alamat rumah saya di Cokrat. Silakan Mama Yudi siapa? Perkenalkan, nama saya Aisyah Alisa Fitri, kelas 6 dari Distrik. Silakan Mbak Dana. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Riana, saya kelas 8, saya alumni dari Desa Kidul. Perkenalkan, nama saya Intan Indrawanti, kelas 7 dari Desa Kecilik. Oke, terima kasih. Tadi rata-rata dari desa Gresik semua ya, berarti sama kayak saya. Kan kita tetangga. Iya, nggak apa-apa. Baik, sebelumnya kalian udah tahu belum? Pernah nggak sih dengar kata konseling? Belum ya, belum. Nah, kita berbagi aja ya. Konseling itu proses pemberian bantuan atau solusi kepada klien. Klien itu berarti kalian sebagai pasien atau klien oleh konselor yang saya atau konselor lain untuk membantu memecahkan masalah. Jadi biasanya orang-orang yang datang kepada konselor itu memiliki masalah. Nah, kalau misalkan masalahnya itu perlu pengobatan, nanti lanjut lagi namanya tahap terapi dan orangnya pun ganti menjadi terapis konselor. Dan kalau pada malam hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Jadi nanti saya memberikan satu tema, yaitu temanya kecemasan atau rasa cemas, dan di mana saya mohon nanti teman-teman menceritakan permasalahan kalian mengenai tentang kecemasan. Tapi sebelumnya saya akan memberitahu bahwa di dalam konseling itu ada beberapa asas yang harus kita ketahui bersama. Salah satunya itu yang pertama adalah asas kesusilaan, di mana asas ini adalah para klien itu datang kepada konselor karena rasa sukarela, bukan karena terpaksa. Teman-teman ini tadi datang ke sini, duduk di sini, melihat itu, kira-kira terpaksa enggak? Enggak ya, alhamdulillah nggak terpaksa. Alhamdulillah kalau nggak terpaksa berarti sukarela ya. Ya maaf. Berarti tadi sukarela ke sini ya, sukarela. Alhamdulillah berarti kalau sukarela. Kemudian ketika sudah sukarela, yang kedua itu ada yang namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu apa? Asas di mana para klien itu harus terbuka dengan masalahnya. Dalam artian tidak boleh ditutupi, tidak mendapati atau mengarang masalah, karena kedepannya akan berdampak tidak baik seperti itu. Jadi nanti mohon kalian di sini kita ditutupi, dan nggak usah takut kalau masalahnya itu bakal dibocorin. Kan tahu ya Islam bocor ember gitu, karena kan kita kalau cerita takut dibocorin ya. Tapi tenang, kalau kalian cerita ke konselor itu nanti konselor memberikan itu asas kerahasiaan. Tahu nggak rahasia? Tahu ya rahasia. Nah, konselor itu memegang asas kerahasiaan yang artinya ketika kita melakukan terapi, baik itu terapi individu atau terapi konseling kelompok seperti ini, itu apapun yang kita bicarakan di sini, apapun yang kita bahas di sini itu bakal selesai, bakal stop ketika konseling itu ditutup. Jadi ketika kita semua keluar dari tempat ini, masalah-masalah tadi tidak boleh dibahas lagi. Baik antara saya dengan Mbak Dina, yang juga tidak boleh, atau Mbak Dina dan yang lainnya juga tidak boleh dibahas. Jadi Allah nanti masalah-masalah yang diceritakan di sini itu akan terjaga rahasianya. Kecuali nanti mungkin karena di sini saya sistemnya itu belajar, mungkin videonya atau rekamannya bakal saya kasih sebagai penanggung jawab. Dari paparan semua itu apakah teman-teman
saya memiliki waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi saya mohon teman-teman untuk bisa bekerja sama agar waktu yang waktu yang ada itu bisa digunakan dengan efisien. Betul ya teman-teman ya? Bisa ya? Iya. Untuk meringkas waktu langsung saja kita memulai cerita mengenai rasa cemas ya. Siap gak? Pasti kalau tak tunjuk pada nggak mau kan siapa yang mau cerita. Nah, mana punya permainan? Dengerin ya. Permainannya adalah sambung kata, tapi tidak boleh melupakan kata sebelumnya. Contoh, misalnya Mbak Nana bilang, ibu ke pasar beli sayur. Misalnya, Hana Andika bilang, ibu ke pasar beli sayur dan tomat. Nah, itu ada dannya ya. Terus kamu bilang, Intan lanjutkan. Intan juga harus lanjutkan. Ibu ke pasar beli sayur dan tomat. Kamu dilanjutkan, harus diulang seperti itu. Oke, boleh diulang tapi ada tambahannya. Bisa dipahami? Nah, nanti yang kalah dia yang mulai duluan. Oke, siap? Siap gak? Siap ya? Siap. Oke. Lanjut ya. 1, 2, 3. Saya bangun tidur harus mandi. Viana. Saya tidur terus mandi. Saya sikat gigi. Saya sikat gigi. Tunjuk siapa? Saya bangun tidur, terus mandi, saya sikat gigi, ganti baju. Lanjut Pak. Ais. Saya bangun tidur, sikat gigi, ganti baju, langsung makan. Betul nggak teman-teman? Baik, berarti pertama ya. Pertama, terus yang kedua. Ais pertama, oke? Kita ulangi, siap-siap yang masih kedua ya. Aku makan roti susu. Hana. Aku makan roti susu dan minum. Lanjut. Siapa? Tina. Aku makan roti susu dan minum, lalu mandi susu. Lanjut. Aku makan dan minum lalu. Yang kedua, oke? Sekali lagi ya, yang terakhir sweet aja ya. Aku main layang-layang. Rina. Aku main layang-layang bersama teman di lapangan. Ya. Aku main layang-layang di lapangan. Sweet aja sweet. Berarti kertas genting. Nah, berarti siapa? Karena Rina terakhir ya. Oke, gak apa-apa. Tadi itu dulu ya yang mulai duluan ya. Gak apa bisa dimulai dulu ceritanya Mbak Ais. Silakan, Mbak Ais. Karena mungkin apa? Nanti aku takut kan kalau aku di SMP aku nggak punya teman, terus aku dikolongin sama teman. Aku kalau nggak punya tamu gitu ya. Dari teman-teman sendiri ada solusi atau pernah nggak menjadi masalah yang sama kayak Ais ini?
Tadi yang sudah siapa? Iya silakan Mbak Ita. Pernah cemas karena presentasi. Cemas karena presentasi. Presentasi tugas. Apa yang menjadikan cemas? Karena belum buku. Tapi sebelumnya pas waktu presentasi itu nggak memiliki pengalaman yang buruk ya. Dan misal ada loh, ada orang presentasi terus dia salah mengucapkan katanya semacam Iya. benar benar ya pernah gitu kok. Kok pernah boleh diceritakan nggak? Boleh silakan diceritakan. Waktu itu saya pas presentasi tugas sekolah di depan kelas saya, terus saya salah ngomong, terus pada ketawa. Udah ketawa, tidak ketawa lagi ya. Iya, cemas saat presentasi. Jadi Mbak Fiana juga cemas karena punya teman. Jadi yang cerita tadi siapa? Mbak Fiana ya? Ada cerita lagi atau pakai cerita yang tadi? Ada lagi juga boleh diceritakan nggak? Saya pernah takut telat sekolah. Jadinya telat. Telat. Kalau telat sekolah itu apa yang kamu cemasin sih kok tidak sampai takut? Saya takutnya tuh pas BK. Oh, takut berarti cemas ya? BK. Kenapa? Maksudnya berarti Mbak Fiana itu ketika pagi merasa kayak gitu ya cemas takut terlambat karena kalau terlambat pasti ketemu BK yang notabene-nya itu katanya kalau terus dimarahin gitu ya. Bener nggak? Teman-teman sama seperti itu. Aduh, berarti rata-rata sama semua masalahnya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Hana. Saya mempunyai masalah kalau pas ulangan itu kan udah selesai ulangan, terus aku takut kalau nilainya itu nggak sesuai keinginan, dan nggak dapat ranking. Jadi kecemasannya takut nilainya belum tinggi. Untuk mempertahankan ranking emang harus nilai-nilai yang bagus ya Mbak Hana ya. Oke,
dia cuma minder gak ada aku nggak duit konco piye dia kan minder duluan kan padahal realitanya ketika kita sudah kelas mesti kan memang punya ketemu orang baru mesti sih hai nggak hai kamu dari sekolah mana aku dari SD 2 aku dari SD Taufik ya nggak terus juga Ikan Ina sama Hana itu sama-sama masalah sekolah tapi versinya versi belajar ya nggak presentasi itu kan mulai belajar kemudian luas juga mulai belajar untuk mengantisipasi itu sebenarnya sudah bagus kita belajar itu kemudian besoknya bertempur ya tinggal apa tinggal kita meningkatkan masa kepercayaan diri dalam artian setiap usaha itu tidak akan sia-sia apapun hasilnya nanti ketika ulangan juga ketika berkenalan juga ketika presentasi apapun hasilnya itu adalah hasil yang terbaik buat kalian bisa ulangannya nilainya kok ambil gue terlalu bilang oh aku ulangannya pas belajar kurang fokus nih aku pas presentasi kok presentasi kok ada yang salah oh aku kurang menghafal nih materinya kemudian kalian jadi kok aku juga punya teman yang asik ya semisal nih terus kita kalau kata oh iya ya aku nggak diajak jajan aku nya jajan nah kadang kan kita semal judes kadang teman kita mulai tersinggung jadi akhirnya temannya nggak ajak jajan seperti itu nah, jadi apa kita simpulkan di sini adalah kita harus bisa manage pikiran kita mengontrol pikiran kita karena nanti pikiran kita minder dan kita harus meningkatkan rasa percaya diri apapun itu kita harus percaya diri seperti saat presentasi, seperti saat ulangan, seperti saat berkenalan dengan orang baru karena ketika kita percaya diri kita akan tenang dan kalau pikiran tenang kita bisa melakukan segala sesuatu itu dengan perasaan tidak terburu-buru jadi orangnya dibaca dengan teliti tidak terburu-buru jadi presentasinya itu sambil enjoy tidak terburu-buru jadi teman-teman itu ketika mau diajak kenalan ngobrolnya enak nah dari pemaparan tadi teman-teman ada pertanyaan nggak? Ya ada soalnya gini kalau terapi kelompok itu kita tidak benar-benar menyelesaikan sampai akhir karena ketika kita menyelesaikan sampai akhir berarti nanti ada tahap selanjutnya terapi individu teman-teman dari pemaparan tadi kira-kira sudah mendapat gambaran belum untuk solusi dari masalah kalian sudah ya alhamdulillah kalau begitu ini mungkin karena waktunya sudah mau habis mungkin bisa saya akhiri ya teman-teman ya sebelumnya saya ucapkan ya terima kasih karena telah mengikuti konseling kelompok pada malam hari ini nanti apabila benar-benar dibutuhkan terapi lanjutan nanti kalian bisa menghubungi saya dengan ada konseling individu seperti itu sekian dari saya mohon maaf lahir batin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. beri aplaus untuk kita semua ya